神殿。赤外線を。Halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini gua akan menceritakan atau membahas salah satu anime, yaitu anime Saikyo on Myoji no Isekai Tenseiki episode ke-12. Nah, tanpa lama-lama langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Selebar. Di awal scene kita ditunjukin Seika yang tengah berbacot-bacotan dengan kepala akademi mengenai Seika yang akan menjadi perwakilan murid akademi selama upacara penerimaan murid baru. Dan si ibu kepala bilang kalau hal itu akan memudahkan Seika mencari pekerjaan di pemerintahan. Tapi dia nggak berpikir Seika tertarik mengadu nasib di sana. Tapi ya begitulah normalnya seorang murid. Dan setelah itu Seika pun keluar dan mulai berbacot-bacotan dengan Yuki. Yuki khawatir jika Seika menerima permintaan jadi perwakilan murid karena dia tuh akan makin mencolok. Tapi ya Seika meyakinkan Yuki karena hal itu sudah sangat normal. Belakangan ini Seika agak banyak beban, mungkin karena kematian dirinya di kehidupan sebelumnya, membuat dia tuh jadi pengecut. Dan Babang Seika menyuruh Yuki untuk nggak menjauh darinya karena dia ngerasain suatu hal yang akan membuatnya semakin sibuk. Dan benar saja, nampak geng iblis yang kemarin udah kita lihat sekarang udah ada di depan pintu gerbang akademi. Mereka sangat santuy karena tempat itu hanya kota biasa. Hanya saja murid yang belajar sihir sedikit lebih banyak. Tidak ada petualang, pemburu monster atau pasukan kekaisaran bertugas di sana. Dan sang pahlawan juga seorang bocil. Mereka sangat pede karena hal itu bukan ancaman bagi party mereka itu. Tapi sang pemimpin merasakan rasa takut yang luar biasa. Terus ia pun menyemangati para anak buahnya dan mulai membahas ulang rencananya, yaitu mereka akan memaksa para murid menuju gedung pusat dari keempat arah dan melakukan pembunuhan di sana. Dan kalau menemukan orang yang mirip pahlawan, gunakanlah alat sihir khusus untuk mengirim sinyal. Meski nggak bisa menemukannya, tapi dia akan datang jika mereka memicu kekacauan. Dan yang lebih utama, mereka harus menyelesaikan misi itu tanpa kehilangan anggota. Loni jadi sangat yakin kalau mereka akan berhasil. Muderev pun memuji semangat juang Loni karena tanpa semangat jangankan berperang, melakukan hal lain pun takkan berjalan mulus. Dan mereka pun langsung memulai misi itu dengan berteleportasi. Gulganis yang udah sampai duluan jadi bingung karena ada kabut merah yang begitu banyak. Tapi meski begitu rencana mereka nggak akan diubah. Tapi tiba-tiba aja nampak dua orang bocah yang tengah berjalan di tengah kabut. Dan inilah yang terjadi. Tanpa banyak cincong, si Gulganis langsung menyerang bocil itu dengan api. Dan Shin pun pindah ke Loni dan Pirslaria yang baru aja sampai. Ya mereka juga bingung dengan kabut itu. Tapi Loni bodoh amat karena dia punya indera pembaca arah yang sangat tajam. Pirslaria pun memuji Loni karena dia sekarang udah makin kuat dan bisa diandalkan. Tapi Loni masih menganggap kalau dirinya masih yang paling lemah di antara mereka semua. Tapi Pirslaria tetap berpikir kalau Loni lebih kuat darinya. Soalnya dia tuh adalah tamer atau penjinak terbaik di desanya. Oleh karena itu dia takkan kalah dari siapapun. Tapi ketika bertemu dengan organisasi itu, dia memulai perjalanan dan banyak hal yang telah terjadi. Selain itu, Pirslaria juga yang terkuat di desanya. Dia nggak sabar untuk bilang ke orang tuanya kalau dia tuh udah mengalahkan sang pahlawan. Dan ketika mereka ngelihat bayangan seorang bocil, Loni langsung mengeluarkan monsternya. Dan inilah yang terjadi. Terus Shin pun pindah ke Muderev karena kondisi tempat yang penuh kabut membuat dia menyangka kalau tempat itu terbengkalai. Jadi ya dia nggak bisa membuat keributan.
Tapi tiba-tiba aja Mudrev diserang menggunakan pisau, yang rupanya itu adalah Mabel. Dengan epiknya dia muncul membawa kapak andalannya. Mabel pun menanyakan siapa sosok yang ada di hadapannya itu. Mudrev pun mulai memperkenalkan diri, dan tanpa banyak bacot inilah yang terjadi. Ngelihat teknik Mabel yang begitu dahsyat membuat Mudrev sangat terkejut, karena serangan Mabel itu sangat berat tapi gerakannya gesit. Tapi hal itu membuatnya malah makin full power. Mabel yang menyerang Mudrev menggunakan pisau membuatnya hanya geli aja. Tapi rupanya pisau itu udah ada sihir yang langsung menjerat tubuh Mudrev. Tapi dengan mudahnya Mudrev malah memutuskan sihir itu, karena rupanya dia itu memiliki ketahanan terhadap semua elemen sihir. Dan dia pun menantang Mabel untuk mengadu kekuatan menggunakan trik. Dan inilah yang terjadi. Tapi ketika Mudrev memukul Mabel dengan sangat kencang, tiba-tiba aja si Mabel udah nggak ada. Dan kayaknya itu ulah Babang Sheikah, karena nampak Shikigami yang ia tinggalkan. Dan Shin pun pindah ke pemimpin mereka, yaitu Zornem dan Gulganis yang baru aja datang. Karena disitulah titik kumpul mereka. Dan setelah itu nampak Mudrev yang juga datang menyusul mereka. Dilanjut juga dengan Loni dan Pirslaria yang juga udah tiba. Rupanya mereka semua itu nggak nyangka kalau akan bertemu di tempat itu. Dan Pirslaria menyadari kalau manusia yang mereka lawan itu agak aneh. Dan rupanya Zor juga mengalami hal yang sama. Meski ditebas pun mereka seperti nggak ada tanda-tanda melawan. Sebaliknya dia malah menemukan jimat aneh yang jatuh di tanah. Dan rupanya mereka semua juga mengalami hal dan menemukan jimat yang sama. Loni pun mulai bilang kalau hal seperti itu nggak wajar. Mendengarnya membuat Zor jadi kepikiran untuk tidak melanjutkan misi itu untuk sementara. Dan menyuruh mereka semua untuk mundur. Tapi tiba-tiba aja Babang Sheikah malah muncul dengan menyanyikan puisi dari pendekar pedang yang melawan Ayakashi. Dan rupanya semua orang yang telah dihadapi oleh mereka semua tadi itu adalah Shikigami milik Sheikah. Tapi ya mereka nggak menyadarinya, kecuali Mudrev yang melawan Mabel sungguhan. Ngelihat Sheikah yang seperti itu membuat Mudrev menyadari kalau dia tuh kuat, lebih kuat dari kebanyakan orang. Dia juga nggak bisa mengharapkan lawan yang lebih kuat itu. Dan tiba-tiba dalam sekejap pala Mudrev langsung copot seketika. Nah itu jadinya ketika Babang Sheikah udah menggunakan ilmu santetnya. Hanya dengan memotong kertas doang udah bikin nyawa melayang. Buset dah. Para besti Mudrev pun tentu aja tercengang ngelihat Mudrev yang cuma tinggal tubuhnya doang. Ngelihat Mudrev yang seperti itu membuat Pirslaria marah dan menyerang Babang Sheikah menggunakan mata iblisnya. Babang Sheikah ya masih tetap santuy aja karena serangan itu nggak akan berefek padanya. Terus ia pun memanggil Kuchiyose ular putih milik Sasuke untuk nge-counter jurus mata iblis milik Pirslaria. Dan benar saja Pirslaria langsung tepar seketika. Karena tatapan iblis yang teramat kuat akan menghentikan jantung. Si Gulganis malah bingung karena ya mata ular putih itu buta. Dan rupanya Babang Sheikah bilang kalau ular itu mempunyai mata ketiga. Dia adalah ular putih Ayakashi yang awalnya adalah ular beludak tua. Dan tiba-tiba aja muncul monster dari dalam tanah yang rupanya itu adalah peliharaan milik Loni. Dan sebagai seorang penjinak dengan pedenya dia meminta ular putih itu untuk menjadi temannya. Karena dengan mengajak bicara dia tuh bisa berteman dengan siapapun. Tapi Zor malah berteriak dengan kencang menyuruh Loni untuk pergi. Dan rupanya si Loni malah dimukbang sama ular itu. Karena ternyata penjinakan itu nggak akan terjadi pada Ayakashi yang terlahir dari kebencian manusia. Zor pun hanya bisa terkejut karena sejak awal dia udah tahu kalau menentang Sheikah itu adalah kesalahan. Ya kayaknya dia tuh udah mulai putus asa. Gulganis berencana untuk mengalihkan perhatian dan menyuruh Zor untuk pergi saat itu. Tapi ya dia nggak mau dan menyuruh Gulganis untuk pergi sekarang karena dia harus hidup dan memberitahu rekan-rekan mereka. Dan ketika Zor ngelihat Sheikah menggunakan kekuatan matanya itu,
Ternyata Babang Seka itu adalah sosok Raja Iblis. Mengetahui hal itu tentu aja mereka terkejut bukan main. Seka yang udah mengetahui tujuan mereka untuk membunuh pahlawan, tapi ya dia nggak akan membiarkannya begitu aja. Dan semakin terkejutnya Zor ketika mengetahui kalau Seka itu lahir dalam bentuk yang paling buruk. Raja Iblis paling mengerikan telah lahir memihak di sisi manusia. Zor pun mulai panik karena mereka berdua nggak akan bisa kabur. Tapi dengan sihir teleportasi milik Gulganis, mungkin dia akan bisa kabur. Dan inilah yang terjadi. Dan yaps, Babang Seka berhasil memenangkan pertandingan. Tapi ya si Gulganis berhasil lolos. Nampak dia yang masih belum percaya dengan Seka yang ternyata adalah Raja Iblis. Dan tiba-tiba aja dada Gulganis malah terluka. Karena dari kejauhan Babang Seka tengah menggunakan ilmu santetnya lagi. Terus Yuki pun mulai ketakutan karena kutukan Seka itu nggak butuh katalisator. Cuma menggunakan kertas aja udah langsung modar. Gila nih orang dah. Terus Mabel pun datang tergesa-gesa memberitahu Seka kalau ada pembunuh dari asosiasi pedagang. Dia mengira kalau mereka mengincar dirinya. Seka pun menenangkan Mabel karena para penjahat itu bukan mengejar dia, melainkan mengincar sang pahlawan, yaitu Amu. Dan dia juga bilang ke Mabel kalau dia udah mengalahkannya dan rahasiakan hal itu dari yang lain. Singkat cerita, mereka pun udah ada di dalam akademi. Nampak mereka semua yang tengah mukbang sambil membicarakan tentang perasaan Seka yang akan menjadi perwakilan murid akademi. Seka pun mempertanyakan pada Amu kata-kata apa yang dia ucapkan saat waktu itu dia pidato. Amu pun bilang yaitu dia datang ke akademi Rodnia hanya untuk menjadi lebih kuat. Kekuatan yang dia cari adalah kekuatan seorang petualang, kekuatan untuk mengalahkan monster dan melindungi teman-temannya. Singkat cerita, tibalah saatnya Seka untuk pergi. Mereka semua pun menantikan pidato yang akan Seka sampaikan. Tapi tiba-tiba aja muncul kesatria Direk. Mereka datang ke sana atas perintah tuannya yaitu Marquis Greville. Rupanya mereka tengah mencari Amu. Amu pun ya mengacungkan tangan. Para pasukan langsung nyamperin Amu dan mempertanyakan apakah dia benar putri petualang Clouden. Amu itu telah melakukan kejahatan pada kekaisaran. Dia melakukan kejahatan berat karena membunuh utusan iblis yang datang berkunjung ke akademi tempo hari. Kapten itu pun menyuruh pasukannya untuk menangkap Amu. Dan Babang Seka yang ngelihatnya pun cuma bisa tercengang aja. Dan yaps, itulah akhir dari anime Saikyou Myoji no Isekai Tenseiki episode ke-12. Wedeh, gimana nih reaksi kalian ketika ngelihat aksi Babang Seka tadi yang mengalahkan organisasi para iblis hanya seorang diri? Dan di akhir episode kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan Amu. Apakah dia akan dipenjara atau gimana dah? Jadi penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya? Makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Selebeu.